A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa li jami'il muslimina wal muslimati ikhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita lagi dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah, untuk menikmati salah satu hasanahnya dunia, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah kita diistiqomahkan sebelum beraktivitas keduniaan. Kita awali hidup ini dengan ilmu, ya, dengan zikir, dengan tadabbur Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Maka insya Allah keseharian kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, ya. Dan jangan lupa di akhir malam, ya, atau di akhir siang mau malam atau kita sebelum tidur juga akhiri dengan zikir kepada Allah, ya, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, ya. Makanya disunahkan setelah Isya itu jangan banyak aktivitas kalau tidak ada kepentingan, itu langsung tidur saja, ya, karena diakhirinya dengan sholat, jangan dengan hal-hal yang tidak berguna lagi gitu, ya. Awali dan akhiri. Nah, aktivitas itu mudah-mudahan kan menjadi akhir hidup kita, ya, menjadi akhir hidup kita juga balik ke Allah itu begitu. Karena kita harus sudah mempersiapkan terus-menerus setiap hari untuk kematian kita. Karena kemarin misalnya ada yang siapa itu, yang pengedar narkoba itu, Freddy kalau nggak salah, dia divonis kematian, vonis mati, kemudian taubat, ya. Jadi sudah divonis tanggalnya, udah tahu jamnya kapan mati. Jadi kayaknya lebih beruntung daripada kita. Kenapa lebih beruntung? Dia mempersiapkan kematiannya luar biasa, ya. Itu. Dia mempersiapkan kematiannya. Sebelum mati dia bisa sholat dulu. Sebelum mati bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu permintaan salah satunya ketika sebelum ditembak, ya, luar biasa tuh, subhanallah. Kita sebenarnya kan sama, kita kan dah divonis mati juga. Kan kita dah divonis mati kan sebenarnya.
Kenapa tidak mengikuti jejak beliau gitu? Apa jejaknya? Mempersiapkan seolah-olah kita sudah jelas mati itu kapan. Ya, gitu. Makanya banyak yang membahas beliau tuh kalau diterima Allah tuh sangat beruntung. Kenapa? Mempersiapkan bekal sebelum matinya tuh enak gitu, karena udah ada tanggalnya. Bukan berarti kita harus divonis mati seperti Freddy itu ya, tapi kita pun sebenarnya kan calon mayat juga ya, udah divonis mati. Nah makanya kita harus terus memperbaiki diri, menyiapkan bekal untuk kematian kita. Jangan ada lagi bahasa kemalasan. Bahasa malas teh gini, ari maut mung ayeuna, ari disebut maut ayeuna teh can boga bekal. Ari titah nyieun bekalna mung titah neangan bekalna teh males gitu. Males. Bade maut ayeuna alim teu gaduh bekal, hayu teu urang neangan bekal engke deui we. Kan gitu. Ya, kan ieu ngaji, ibadah itu kan bekal nih. Gitu. Jadi hari diajak maut diajak teh. Dititah maut can boga bekal, ari diajak neangan bekal engke deui. Hayangna naon can gitu urang teh. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita sebagaimana doa kita di dalam kunut Allahumma hdina fi man hadayt, atau seperti doa kita di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jadi itu doa-doa kita yang harus kita resapi, ya insyaallah di dalam kehidupan kita diberi petunjuk. Makanya saya yakin dari dulu tuh, kalau orang sudah benar sholatnya, dikabulkan doa-doanya di dalam sholat seperti ihdinas siratal mustaqim, maka gampang dibawa kebaikan. Ngumpul-ngumpul begini itu kan sudah orang yang sudah sholat, jadi enak. Ya, kalau yang belum sholat ya datang ke masjid wae beratnya luar biasa kan, gitu. Tapi kalau untuk yang sudah sholat, yang sudah enak ke masjid, yang udah nyaman di masjid, tinggal berlama-lama begini juga udah nyaman, gitu kan. Kalau yang belum sholat, yang belum nyaman di masjid, ya apalagi dibawa ngaji, ya pasti galang gasahan istilah nama, gitu ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya bahasan kita sampai apa kemarin teh. Falakal hamdu ala ma qadait. Coba kita murajaah dari awal. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Teruskan, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini ada ilaik lagi, kap lagi ya, bukan tak, bukan ilait. Wa astaghfiruka, wa astaghfiruka ya, wawu hamzah sin, wa as ta ke ghain sukun, wa astaghfiruka, wa astaghfiruka, wa astaghfiruka ya, wa atubu. Jadi penggalannya tuh wa astaghfiruka wa atubu ilaika ya, wa atubu
ilaika. Coba kita baca, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa astaghfiruka apa artinya? Wa itu berarti dan. Apa? Astaghfiru, astaghfir ya. Astaghfir itu berarti permintaan apa? Aku memohon ampun. Ka itu berarti kepadamu. Jadi wa astaghfiruka itu dan aku memohon ampun kepadamu gitu ya. Wa astaghfiruka dan aku memohon ampun kepadamu, wa atubu apa dan bertaubat ilaika kepadamu gitu ya. Jadi ini pernyataannya di ujungnya kita meminta kepada Allah ampunan dan kita menyatakan bertaubat ya. Atubu jadi balik ya, kembali. Makanya tobat itu kembali. Kembali kemana? Ke Shiratal Mustaqim gitu. Jadi kita tobat itu kembali ke jalan Allah ya. Jadi diampuni atas dosa-dosa kita ya. Kita melanggar banyak hukum Allah, kita melanggar banyak perintah Allah, maka kita memohon ampun atas kesalahan-kesalahan itu dan kita balik lagi ke jalan Allah ya. Jalan yang mana? Yang siratal ladzina an'amta alaihim ya. Ikutilah para nabi, ikutilah para syuhada, para siddiqin, para sholihin ya. Itulah jalan Allah itu ya, jalan yang mengikuti jalannya Allah. Nah, ini pernyataan yang akhir ya dari doa-doa kita ya. Karena hampir mayoritas ibadah itu ujung-ujungnya adalah ampunan gitu ya. Ujung-ujungnya kita diampuni. Jadi kita itu tugasnya itu mohon ampun ya, kayak gitu, dengan ibadah-ibadah karena kita banyak dosa. Jadi tugas kita itu ya berbuat amal sebanyak-banyaknya, kurangi dosa, kemudian mohon ampun atas dosa ya. Jadi itu akan imbang ya. Kita mohon ampun aja tanpa amal yang banyak juga susah ya. Kita beramal terus tanpa minta ampun kepada Allah juga susah. Kenapa? Karena bisa jadi amal kita enggak diterima. Bahkan makanya istighfar itu setelah sholat minimal yang 3 kali itu bisa jadi salah satu penyebab kita diterima sholatnya. Jadi nggak istighfaran sholat udah dilakukan astagfirullahaladzim ya. Yang 3 kali itu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau ada yang nambah li walidayya itu kesana boleh ya, minimal tuh astagfirullah 3 kali. Itu bisa untuk penyebab salah satu diterima. Tadina mau diterima nih sholatna, dengan istighfar tadi diampuni Allah jadi diterima sholatna. Maka penting ya istighfar setelah sholat itu, jangan sampai kita mengabaikan istighfar ketika habis sholat ya. Jadi di dalam sholat kita ada istighfarnya, di dalam luar setelah sholat kita ada istighfarnya, di dalam kunut juga ada istighfarnya ya. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Jadi aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu ya. Jadi marilah kita mohon ampun terus menerus, kemudian balik ke Allah, tobat namanya. Makanya syarat tobat itu kan jangan balik lagi gitu ya, kan taubat tuh kembali ya. Jadi syarat diterimanya taubat tuh ulah balik di kadinya gitu. Kalau balik deui mah
lain tobat teman. Geus apa ya sesat. Ya, kemudian kita menyatakan tobat, tapi balik di ke jalan eta. Bahaya. Ya. Jadi tidak serius berarti tobatnya. Jadi ya Allah saya tobat misalnya dari dosa, tapi dosa nanti anggar we dilakukan. Kalau istilah kita mau dosa sambal. Geus apa lada colek deui. Kan gitu nya. Geus apa nyeri beuteung, dahar deui. Ya, resikonya teh saapa? Geus apal dosa terus dilakukan lagi. Itu ciri-ciri nggak diterima taubatnya. Ya. Jadi nggak diterima taubatnya ketika dia lagi-lagi terjerumus kepada hal yang sama. Abi tidak atos tobat tapi hese nya can tobat teh. Ya. Hese cenah ninggalkeun ieu entos tobat encan tobat berarti syaratna wae teu dipenuhi. Karena kan syarat itu salah satunya harus menyesali. Ya, kemudian ulah balik deui ka dinya, tinggalkeun, nah itu tobat. Ya, kayak gitu. Jadi ini ngaran tobatnya gitu. Kayak istilahnya kalau dalam medis itu ada amputasi tobat teh. Kan aya tuh kalau aya naon teh? Ieu teh naon ngaranna teh? Suku misalnya penyakitan kan aya tuh diamputasi. Berak udah potongkeun. Nah itu tobat. Ulah aya naon? Ulah aya saeutik oge nyesa sabab penyakit gitu. Kalau ditunda malah makin menyebar. Kan gitu dosa mah. Dosa lamun dikukut, ukur diobatan misalnya ku salep misalnya, padahal harus diamputasi, nyebar tah. Akhirnya apa? Terbiasa dengan dosa itu, akhirnya buruklah semua badan kita. Kalau ngukut suku anu buruk gitu. Nah itu bahasan tentang wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian boleh diakhiri dengan sholawat, ya, atau diselingi dulu dengan doa, misalnya kunut nazilah, ya. Jadi dalam kunut itu banyak, ya, bisa ditutup langsung dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wassalam, atau doa kunut nazilah dulu. Nah kita pakai salawat aja dulu, nanti kunut nazilahnya kita terpisah, ya. Banyak versi juga kunut nazilah, tergantung keadaan juga. Makanya jangan heran beda-beda, ya nggak apa-apa, ya. Bahkan doa-doa yang biasa saja itu boleh. Misalnya dalam kunut, ibu-ibu bapak-bapak berdoa dengan doa-doa yang masyhur dari Quran, dari hadis, itu boleh, ya, setelah ini. Atau bahkan ini juga diganti untuk Allahumma hdina fiman hadayt, boleh, ya. Misalnya bingung naonnya, geus we Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah, misalnya doa kunutnya gitu, ya. Karena kemarin kita tahu doa kunut itu apa? Ya doa ketika berdiri. Doa ketika berdiri di rakaat terakhir setelah ruku. Ya gitu. Doanya apapun boleh, tapi yang diajarkan salah satunya adalah yang kita pelajari ini. Tapi kalaupun ditambah dengan doa yang lain itu boleh. Salah satunya kunut nazilah. Jadi disatukan. Kenapa kunut nazilah ini penting dan terus-menerus, walaupun dalam dalilnya Nabi itu kan cuma misalnya sebulan gitu kan, ya. Ya waktu itu memang keadaannya juga begitu. Artinya apa? Nabi mendoakan, bahkan nazilah itu kan melaknat kaum kafir, ya. Gitu kan. Karena apa? Kedoliman mereka. Ayo sekarang kan dolim wae ngalpoe kan kepada umat muslim. Makanya kunut nazilah bisa jadi ngalpoe kudu sa umur-umur, ya, gitu. Makanya beberapa dari saudara-saudara kita itu, apalagi di kampung-kampung tuh masih tuh melaksanakan kunut nazilah tiap hari. Jadi tiap sholat 5 waktu tuh tiap hari ada kunutnya, kunut nazilah.
ya. Jadi kalau subuhnya ada kunut subuh yang ini terus ditambah dengan kunut nazilah. Tapi kalau duhur, asar, maghrib, isya itu kunut nazilah aja, ya. Apa minimal mendoakan muslim, ya. Jadi tujuannya salah satunya mendoakan muslim yang sedang misalnya didolimi, ya. Karena sekarang kan masih terdolimi di Palestina, di Suriah, ya, di daerah-daerah yang memang minoritas Islam tuh. Kalau orang Islam minoritas itu di mana-mana kemungkinannya memang ditindas. Kalau Muslim ada enggak, mayoritas juga. Karena Muslim punya ajaran yang sangat baik sebenarnya. Sepanjang enggak mengganggu, dia akan dilindungi justru. Ya, di mayoritas Muslim orang kafir pasti aman. Tapi lamun orang muslim di mayoritas kafir pasti tak aman dimanapun, ya. Kenapa? Ya begitulah Yahudi dan Nasrani. Sampai kiamah sebenarnya nggak akan pernah ridho terhadap kita. Jadi kuncinya mereka tuh sebenarnya nggak akan ridho dengan kita sebagai orang muslim. Makanya doa di dalam Al-Fatihah abadi sampai kiamah, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka dua kelompok itu. Kenapa? Karena mereka musuh yang nyata sampai akhir zaman, sampai kiamah kan mereka musuh kita, ya gitu. Jadi jangan heran kalau kita minoritas, mereka tuh pasti mengganggu, pasti didolimi orang-orang muslim. Nah, tugas kita minimal di yang negeri-negeri aman seperti ini, ya minimal atuh doakan keselamatan, ya. Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, berilah keselamatan bagi muslimin, ya, di seluruh dunia, ya. Kalau misalnya ada satu daerah yang dikhususkan, boleh daerahnya kita sebutkan, ya. Misalnya Allahumma sallimna wal muslimin fi Filistin, nah, di Palestina misalnya gitu. Nah, itu untuk ini. Tapi kalau mau menutup doa kunut ini langsung dengan sholawat, tidak wae kunut itu juga silahkan gitu, ya. Tapi disunahkan keadaan seperti ini minimal kita doakan juga kaum muslimin, ya. Kayak gitu ininya, kaidahnya, ya. Nah, wa sallallahu ala sayyidina itu juga kan doa, ya. Doa apa, ya? Sholawat kepada Nabi, ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi, ya. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Jadi sholawatnya adalah wa sallallahu ala sayyidina. Insyaallah tanama apal kan, ya. Coba wa sallallahu ala sayyidina. Nah, di situ tuh sebenarnya kalimatnya gini, Muhammadin kemudian an-nabiyyi. Muhammadin an-nabiyyi. Tapi karena ada tanwin tuh, Muhammadin tuh tanwin, kemudian ketemu alif lam, maka menjadi apa? Muhammadinil. Tapi kesananya kan ada nun juga masuk ke nun tasydid, jadi Muhammadinin nabiyyi gitu. Jadi kalimatnya itu Muhammadin dan an-nabiyyi kan gitu. Tapi bacanya kalau dilangsungkan menjadi Muhammadinin nabiyyi gitu, ya. Muhammadinin nabiyyi. Kalau dipisah kalimatnya itu Muhammadin dan an-nabiyyi. Ya, kalau diwasal berarti bacanya Muhammadinin nabiyyil, masuk ke alif lam lagi, nabiyyil ummi. Ummi. Jadi lobat tasdidna tah. Muhammadinin nabiyil ummi. Ummi, ya, ummi. Coba wa sallallahu ala sayyidina
Muhammadinin nabiyil ummi. Muhammadanin Muhammadinin nabiyil ummi. Coba. Jadi setelah dal teh ada nun lagi, jadi nun itu dua. Muhammadinin, ya, bukan Muhammadin nabi, tapi Muhammadinin nabiyil ummi. Coba. Muhammadinin nabiyil ummi, digabung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi. Sekali lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi. Nah, kesananya wa ala alihi. Coba. Wa sahbihi wasallam. Wa sahbihi wasallama, ya. Kita sukunkan wasallam boleh. Kita coba gabung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Coba. Sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, sallallahu, ya, semoga Allah mencurahkan rahmat, ya, sholatu ala sayyidina, kepada junjungan kami, pemimpin kami. Sayyid itu pemimpin atau junjungan kami semua. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyil ummi. Nabi apa? Nabi ummi, nabi yang ummi gitu. Ummi itu kalau secara ininya ya nabi yang nggak bisa baca tulis gitu ya. Benar, nabi nggak bisa baca tulis ya, karena secara kenyataan emang nggak pernah nulis nabi. Kalau ngecap pernah gitu. Punya apa, stempel ngecap, yang nulis orang sahabat, ya. Nah, di sini jadi standar bahwa kenapa sekarang jadi ribut tentang ummi itu. Kenapa? Karena standar zaman sekarang seolah-olah anu teu bisa nulis jeung maca teh bodoh. Dari dulu nggak ada yang ngeributin dari zaman Nabi itu. Ada nggak orang Quraisy itu ngeledek ke nabinya itu tentang ummi? Nggak ada. Karena nggak jadi standar. Kecerdasan orang, kepintaran orang, kedudukan orang itu dari baca tulis. Hari ini kenapa kan jadi ribut? Kok kan nabi teh nabi pimpinan, kok ummi gitu? Da ayeuna mikirna, kenapa orang sekarang ngebandingin dengan standar sekarang yang seolah-olah tuh bisa maca tulis teh bodoh. Kan gitu ya. Da boleh lama teu ribut. Ya, boleh lama teu ribut. Abu Jahal ge tara ngaledek ka nabi, dasar ummi. Nah, kedamaian lagi meureun gitu, sarua biasa gitu. Biasa. Jadi bukan standar kecerdasan. Tapi Nabi cerdas enggak? Ya cerdas luar biasa.
Para sahabat cerdas luar biasa. Jadi walaupun yang kayak sahabat barisan nulis bisa, ya. Jadi itu, jadi nggak usah mempermasalahkan gitu. Hari ini kan banyak yang mempermasalahkan, rada aneh diulik, dicari, bahkan ada yang istilahnya repot-repot mencari pengertian umi supaya cocok ngameh henteu kitu gitu. Ngameh itu keheula maksud umi teh ciga nama gitu. Lain teu bisa maca terus. Da emang kitu. Cuma kita salah menstandarkan aja hari ini nilainya. Ya, coba aja sadar nggak sadar, ibu-ibu bapak hari ini lamun aya budak nu teu bisa nulis, nu teu bisa maca disebutna naon. Kan gitu. Akhirnya ketika mendengar Nabi Umi itu jadi kaget gitu kita teh. Abu Jahal itu kaget. Kagetna teh ku ajaran justru yang luar biasa. Walaupun sama para ulama ada hikmah di balik Umi itu adalah untuk hikmah salah satunya ya. Analisa para ahli sejarah Islam tuh misalnya para ulama sejarah, hikmahnya adalah supaya tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Nabi. Nah gitu, itu hikmahnya tuh. Karena kan kalau Nabi pandai menulis, berarti bisa saja ada tuduhan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi. Walaupun ada juga begitu dari dulu. Kan Nabi dipitnah ngarang juga kan. Makanya tukang mengarang, tukang dongeng disebutnya teh Nabi teh dulu teh diledekna teh. Ya. Jadi tuduhan itu disangka nggak bisa nulis. Berarti ini wahyu dari Allah. Kalau nu bisa nulis dulu penyair-penyair kayak gitu kan. Kan itu zaman-zamannya penyair tukang nalulis di orang Arab itu. Kan karena budayanya itu adalah menulis dan bersyair, maka kalau saja waktu itu bisa nulis, nah itu hikmahnya adalah berarti ini bukan hasil Nabi. Kayak gitu. Di mana gitu? Nulis henteu, maca henteu. Kan gitu ya, nulis henteu, maca henteu, teu bisa. Berarti sumbernya kan jadi otentik. Ini ketika kita sebutkan ini wahyu dari Allah, kan mudah percaya daripada anu bisa maca. Ieu ciga nama menang maca. Diteangan sumber bacaanana jadi nanti nggak bisa baca Nabi. Nah itu salah satu hikmah ya, hikmah yang dibahas oleh para ulama. Nah hari ini mah kita ngebahas umminya Nabi itu ya udah lepaskan saja dari standar kita, gampang tuh. Jadi standar kita hari ini jangan dipakai ngenilai Nabi, karena bisa saja standar kita memang udah beda ayeuna mah. Gitu. Udah beda ya. Kecerdasan dihitung ku bisa dihitungnya ku bisa nulis bisa iya. Lamun henteu ini, lamun henteu bodoh. Anu teu bisa ngitung disebut bodoh kan gitu. Ya, padahal belum tentu begitu ya. Ya, jadi standarnya aja yang kita ganti, jangan diterapkan kepada ummi itu, ya begitu ya. Jadi udah kita akui aja bahwa Nabi itu ummi ya. Wa ala alihi ya, wa ala ali itu adalah keluarga ya. Ya, jadi sholawat kepada tadi Muhammadin Nabil Ummi, kepada Nabi yang ummi, kemudian wa ala alihi dan atas ali itu keluarga Nabi, jadi keluarga Nabi, wa sahbihi dan para sahabatnya Nabi, wasallama ya. Jadi keselamatan. Kalau diartikan biasanya dari awal tuh semoga rahmat dan sholawat atau rahmat dan karunia ya dicurahkan kepada Nabi, keluarga dan para sahabat. Tapi wassalam itu biasanya di ujung itu. Nah itu penutup dari doa kunut ya, doa kunut. Makanya doa-doa itu memang lebih afdol diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Ya,
Jadi kalaupun mau doa apapun sesingkat apapun, ya pakai sholawat heula gitu. Minimal di awal, ya. Ta'awud heula, bismillah heula, menyebut nama Allah, kemudian sholawat, nah doa gitu. Walau langsung menta gitu prosedurnya, ya ke Allah tuh begitu prosedurnya. Memuji Allah dulu, ya banyak pujian itu. Bisa dengan tasbih, dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat minimal begitu, ya. Kemudian doa kita ulah langsung menta, nah gitu ya prosedurnya, ulah langsung menta, itu sopan, ya. Panggil dulu Allah, puji dulu Allah, salawat dulu kepada Nabi, ya, barulah doa permintaan kita gitu. Bahkan doa teh gitu ya, makanya alhamdulillah teh udah doa, sholawat udah doa, beres sakitu ge geus bubar amin, geus beres teh doa teh, ya kan. Jadi dengan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, udah itu teh doa yang luar biasa, ya gitu. Kalau dikabul mah udah beres hidup kita dengan alhamdulillah juga gitu ya. Karena Allah akan merahmati kita sepanjang hidup kita kalau alhamdulillah dikabul gitu. Wallahu alam, ya segitu dulu untuk doa kunut. Jadi doa kunut yang utamanya di subuh udah selesai. Insyaallah nanti ada kunut nazilah, kita pelajari beberapa ya. Baik, kemarin murojaah ini bisi hilap apa itu namanya kemarin teh, sujud tilawah, ya sujud tilawah ketika mendengar surat sajadah. Ayo seorang-seorang. Coba gimana? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ulangi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya apa artinya? Diriku bersujud lilladzi kepada zat khalaqahu yang menciptakan, wa sawwarahu yang membentuk, wa syaqqa sam'ahu yang membuka pendengaran, wa basarahu yang membuka penglihatan, bihaulihi dengan daya, wa quwwatihi dengan kekuatannya, kekuatan Allah. Fatabarakallahu, maka maha suci Allah, ahsanul khaliqina, sebaik-baiknya pencipta, ya. Jadi kita tuh pernyataan yang luar biasa kepada Allah, ya. Menyatakan bagaimana kita tunduk kepada zat yang menciptakan, membentuk, membuka pendengaran, membuka penglihatan, ya, dengan daya dan kekuatan Allah, ya. Jadi itu bentuk kepasrahan kita. Itu doa sujud ini, doa sujud tilawah. Satu lagi yang sering kelewat itu adalah sujud lupa, ya. Sujud lupa, sujud sahwi. Nah itu mah pendek dah. Kan kita sering lupa, misalnya rakaat, ada lupa kunut aja tuh, kunut. Salah satunya kunut subuh. Di dalam madzhab Imam Syafi'i itu
adalah sunnah yang kalau kelewat itu sunnah sujud sahwi. Ya. Jadi dalam sholat itu ada dua sunnah yang kalau ditinggalkan itu sunnah sujud sahwi. Pertama tasyahud awal, ya. Yang kedua kunut subuh. Jadi tasyahud awal kalau kelewat itu nggak usah ngulang. Maksudnya ngulang tasyahud awalnya kalau udah berdiri, ya. Nanti aja sunnah sujud sahwi, gitu ya. Jadi tasyahud awal itu sunnah posisinya, tapi sunnah yang kalau ditinggalkan mau sengaja mau tidak, mau kelewat mau poho atau naon, sunnah sujud sahwi. Tapi sunnah tetap sujud sahwi, nah lain wajib, gitu ya. Atau kunut subuh mau ngahaja mau kunut misalnya, atau lupa kelewat, ya, itu tetap sunnah sujud sahwi, ya. Bacanya bagaimana? Subhana man la, ditulisnya kan subhana man la, tapi kalau dibacanya jadi malla, ya. Boleh dimasukkan ke lam. Subhana, jadi subhana hanya panjang, ya. Coba subhana malla, ditulisnya tuh manla, mim nun la, ya, karena diidghamkan jadi malla. Yashu, ya sin ha besar wawu sukun jadi yashu, ya, digabung subhana malla yashu, wala yanamu, subhana man la yashu wala yanamu. Jadi la-nya panjang, ya. Subhana man la yashu wala yanamu, ya. Kalau atau disukunkan ujungnya boleh, wala yanam, gitu, mimnya sukun, ya. Tapi lengkapnya adalah yanamu. Subhana maha suci, ya, maha suci. Maha suci, malla kan man itu zat, la itu tidak, kemudian yashu itu apa? Lupa. Jadi la yashu itu ya tidak pernah lupa. Jadi maha suci Allah yang tidak pernah lupa, itu artinya, ya. Subhana malla yashu, ya, makanya disebutnya sujud lupa. Nah, kita yang suka lupa, maka kita memuji Allah, membersihkan Allah dari sifat lupa. Jadi subhana malla yashu, ya, maha suci engkau ya Allah, zat yang tidak pernah lupa. Kemudian wala, dan tidak apa? Yanamu, apa? Tidur. Yanam itu tidur. Kan kita sering dengar tuh naum, ya. Naum itu kan tidur tuh, ya. Jadi di sini kita menyatakan bahwa Allah itu suci dari lupa dan dari tidur, gitu. Makanya disebut sujud lupa, karena kita yang suka lupa, maka kita balikin ke Allah, ya. Maka kita balikin, kemudian bersihkan sifat lupa dan sifat tidur itu dari Allah, gitu intinya, ya. Coba ulangi. Subhana man la yashu wa la yanam, gitu kalau mau disukunkan, ya. Atau subhana man la yashu wa la yanamu, ya, gitu. Berapa kali? Ya sekali ya cukup sebenarnya, gitu ya. Gitu. Sekali bacanya, ya, sekali bacanya. Nah, itu sujud sahwi, ya. Jadi sujud sahwi itu ketika tertinggalnya, yang bisa dilakukan tuh ketika tertinggalnya
sunnah abad namanya. Sunnah abad itu yang tadi yang dua, yaitu tasyahud awal dan kunut subuh, ya. Atau ketika kita lupa, ya, lupa rakaat misalnya, ya. Nah, lupa rakaat itu kan jadi gini prosedurnya kalau lupa rakaat, ya. Kalau lupa rakaat apalagi sendirian, kalau berjamaah mah kan kemungkinan jadi benar sih ya, karena ada yang mengingatkan. Kalau sendirian kadang bingung kan. Yang setilu opat cenah. Salat duhur misalnya milaweung. Karena itu pasti dari setan tuh rakaat lupa itu tuh. Setan mengganggu kita. Tilu opat. Nah, kaidahnya apa? Ambil yang paling sedikit, bukan yang paling banyak. Jadi kalau ragu di antara 3 dan 4, rakaat 3 dan 4, ambil 3, kemudian sempurnakan. Walaupun kayak jadi 5 misalnya total, tapi ulah kurang gitu, ya. Tilu opat we meh tere, nah gitu. Kita kadang-kadang gitu nafsu kita mah meh tere, tapi kaidahna ambil nu sedikit. Yang dua nges tilu ambil we 2, tamun nges ambil 2 teh ulah poho deui, pohona 2 kali double, aduh ieu teh sabaraha eta mah cigana kudu batal heula teh mah ngulang deui, separaha berarti 2 kali milaweung mah nya, ya. Jadi ambil dulu yang sedikit, sempurnakan, kemudian sebelum salam sujud sahwi gitu. Sebelum salam, ya. Setelah sujud sahwi nggak usah ada jeda lagi, langsung assalamualaikum kayak gitu ya. Jadi itu ininya, ya. Kalau kita yakin terhadap rukun yang kelewat, ya, itu batal sebenarnya. Rukun yang kelewat, ya. Jadi nggak bisa dipakai sujud sahwi kalau rukun yang terlewat, ya. Misalnya gini, kita yakin tadi katinggalan ruku, yakin tuh, nangis batal tuh, ya. Itu bisa digantian ku sujud sahwi. Kedalin poho, yakin apal tadi kalewat, nah dilewat tadi teh ruku teh langsung kehanap gitu, saking rusuh meureun gitu, ya Allah. Dan yakin geus dihanap teh, aduh tadi teruku batal dong, ya. Dalin poho itu mah yakin misalnya gitu. Sebab naon ya, konsentrasi gitu, ya. Karena itu tidak bisa diganti. Kalau rakaat tadi kan bisa diganti, ya. Maksudnya kita yakinkan yang mana. Tapi kalau dalam rangkaian misalnya ini gitu kan, yakin, kecuali lupa gitu kan. Geus tadi teh atau dina apa sujud dia 2 kali, sekali poho itu teh. Sujud misalnya. Sok poho itu ya. Sujud lagi aja, ya. Gitu. Kalau ini kasus sendiri ya tentunya. Kalau bareng-bareng kemudian nu ingetkeun, nah ieu mah teuing-teuingan, berarti kaidah makmum teu dipake. Karunya ada imam nama geus poho puguh. Maknya makmumna poho kabeh. Teu dipake kaidahna kadang-kadang, ya. Kaidah apa ya? Kaidah mengingatkan. Kaidah mengingatkan. Salah satu indahnya kepemimpinan dalam muslim itu adalah kalau pemimpin lupa itu sangat terbuka untuk diingatkan, dan pemimpin nggak boleh nolak. Kan indah ya. Dan kita harus akui bahwa pemimpin itu akan ada salahnya tuh dalam sholat, dalam apa. Indah itu sebenarnya gambaran, makanya imam sholat tiba heula itu adalah pemimpin umat. Nabi itu imam sholat plus pemimpin umat, ya. Kenapa? Dalam kehidupan memimpinnya pun ya kayak sholat, namun diingatkan, oh iya ya. Jadi diingatkan tuh bukan kritik hinaan, kan sekarang kalau mau diingatkan pemimpin ngamak. Bayangkan namun keur salat, subhanallah, aneh atuh udah apal urang ge, nah gitu cek pemimpin teh. Geus parah kan berarti. Kan pasti sadar kan? Tapi jadi kalau salat diterapkan di kehidupan ini, makanya kalau salat udah benar pasti dalam kehidupannya lebih enak. Kenapa? Karena itulah kehidupan. Makmum kan wajib mengikuti kan?
Maka di dalam kepemimpinan yang dipimpin itu wajib ngikutin. Tapi kalau salah tegur dengan baik. Menegurnya kan dengan subhanallah. Negurnya baik, artinya kan diajarin, negur itu dengan baik. Gitu, ya. Dan yang ditegur nggak boleh nolak atau debat tuh lah. Ngus 4 rakaat yakin sih. Padahal makmum ayat 30 apal kabeh kan gitu. Gitu ya, jangan sampai begitu. Itu sujud sahwi ya. Subhana man la yashu wa la yanam, ya. Bahwa maha suci engkau zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Quran. Surat Tawasaran teh. Ini mah hancana jangan dipakai. Surah kemarin mah itu ya. Masih itu. Ayat surah As-Surah ayat 20. Man kana yuridu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruba ila Allah wa amalan shalihan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Taradh dhalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa 'amilus salihati fi rawdatil jannah. Astagfirullah. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzi
ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiba fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik wa yamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi innahu 'alimun bidzatis sudur. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yabshutu wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.